Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Wandi selaku Kepala Desa dan warga yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan pidato tentang pemilu 2024. Pemilu 2024 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Pemilu ini akan menentukan arah dan masa depan bangsa kita selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mempersiapkan diri dengan baik menghadapi pemilu 2024. Pemilu adalah pesta demokrasi. Ini adalah kesempatan kita untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kita. Pemilu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat. Hak pilih kita harus digunakan sebaik-baiknya. Kita harus memilih pemimpin yang jujur, adil, dan berintegrasi. Kita harus memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan harapan kita. Selain itu, kita juga harus berperan aktif dan mengawasi jalannya pemilu 2024. Kita harus memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Kita harus berani melaporkan bentuk kecurangan dan pelanggaran yang terjadi. Adapun tata cara memilih di TPS. Pemilih terlebih dahulu memastikan nama tertera pada papan daftar pemilih yang ada di TPS. Selanjutnya, pemilih masuk ke ruang TPS dan menandatangani pencatatan untuk mengisi daftar hadir dan menyerahkan dokumen yang telah dibawa. Selanjutnya, pemilih menunggu hingga dipanggil petugas KPPS di ruang tunggu pemilih yang telah disediakan. Selanjutnya, setelah dipanggil oleh petugas KPPS, pemilih mendatangi meja KPPS untuk mengambil surat suara. Selanjutnya, bawa surat suara ke dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat yang sudah disediakan. Setelah itu, lipat kembali surat yang telah dicoblos, kemudian masukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Yang terakhir, celupkan jari ke tinta yang tersedia. Adapun capres dan cawapres kita 01 ada Anies Baswedan. Beliau punya rekam jejak yang baik saat menjadi gubernur DKI Jakarta, dan wakilnya Muhaimin Iskandar. Beliau juga tokoh yang terkenal. Ia adalah ketua umum dari partai PKB. 02 ada Pak Prabowo Subianto. Beliau merupakan Menteri Pertahanan saat ini dan beliau juga sudah beberapa kali mencobloskan diri pada pemilihan presiden. Dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, beliau adalah anak dari Presiden Jokowi dan beliau juga menjabat sebagai wali kota Surakarta. Ketiga ada Ganjar Pranowo. Beliau adalah gubernur Jawa Tengah yang sekarang ikut serta dalam Pilpres. Dan wakilnya Mahfud MD. Beliau seorang akademikus, hakim, dan politikus berkebangsaan Indonesia. Mari kita
terjerumus dalam politik identitas atau perpecahan. Pemilu seharusnya menjadi ajang persatuan, gimana kita menghargai perbedaan pendapat namun tetap berusaha mencari titik temu untuk kepentingan bersama. Kebersamaan dan perbedaan adalah esensi dari demokrasi yang sehat. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan literasi politik, pahami program-program yang disusun oleh calon pemimpin, tinjau rekam jejak mereka, dan pertimbangkan kontribusi yang dapat mereka berikan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terakhir, saya akan menegaskan bahwa setelah pemilihan, tanggung jawab kita tidak berhenti di sana. Mari kita awasi kinerja pemimpin yang terpilih, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan terus berkontribusi untuk membangun negara yang lebih baik. Sebagai penutup, mari kita sambut pemilihan umum 2024 sebagai kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ingat, kekuatan demokrasi berada di tangan kita. Mari kita bersama-sama menjaga dan memajukan negara ini melalui suara kita di bilik suara. Terima kasih, dan mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia kita. Terima kasih.